kepada mereka tentang bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel. Pada usia ini dia nangis-nangis karena habis diputus pacarnya. Naudzubillah min dalik, itu bukan generasi muslim. Ayo nak kita sholat. Tapi ayah dan bundanya masih nonton TV. Apakah itu sebuah teladan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, zat penggenggam nafas kita, zat yang masih mempercayakan kita hingga pada hari ini. Kepercayaan untuk menjadi para orang tua. Masya Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita hingga akhir zaman. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, tentunya memiliki anak adalah seperti memiliki harta yang tak ternilai harganya. Kenapa? Karena anak-anak kita adalah aset yang termahal yang diberikan oleh Allah, yang diamanahkan kepada kita. Karena mereka ininya nanti yang akan menyambung sujud kita. Karena mereka inilah nanti yang akan menderaskan doa-doa ketika kita sudah tidak lagi ada di dunia ini. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, karena harta yang berharga itu, maka kita semuanya pasti tidak akan menyia-nyiakan keberadaan mereka ketika mereka bersama-sama dengan kita. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kita melihat anak-anak kita hari ini tentu sangat berbeda dengan masa kecil kita yang dulu. Kita yang dulu masih bisa merasakan bagaimana asiknya bermain di sungai. Masih bisa merasakan bagaimana asiknya meletakkan gabus-gabusan di atas sungai, kemudian kita naiki dan kita tertawa bersama dengan teman-teman sebaya kita. Kita juga masih bisa menikmati bagaimana indahnya memanjat pohon, mengambil panen buah-buahan. Kita masih merasakan itu. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Masya Allah, anak-anak kita hari ini, mereka dikepung oleh berbagai informasi. Mereka dikepung dengan keadaan yang berbeda dengan keadaan masa kecil kita. Anak-anak kita hari ini adalah anak-anak yang berkembang di era digital. Kalau dulu kita nggak pernah tahu yang namanya gadget. Betul gak bun? Ayah dan bunda? Iya, kita nggak pernah tahu yang namanya televisi aja. Kita bisa diberikan hiburan itu kalau hari Ahad pagi, film si Unyil begitu ya, masih ingat gak bun? Iya, anak-anak kita bagaimana? Anak-anak kita hari ini setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap jam bisa mengakses segala yang mereka mau. Kalau sudah seperti ini, pasti apa yang mereka lihat, apa yang mereka dapatkan setiap hari dengan kegiatan mereka bersama dengan gadget akan mempengaruhi kepribadian mereka. Betul napa mboten? Ya, itu akan berpengaruh pada kepribadian mereka. Nah, sebagai orang tua kita, apakah bisa 24 jam memantau mereka? Memantau kegiatan mereka, aktivitas mereka, dengan siapa anak-anak kita ini berinteraksi di balik layar gadgetnya? Dengan siapa mereka itu menuangkan inspirasinya? Dengan siapa dia berkomunikasi? Kita tidak pernah bisa memantau selama 24 jam. Sementara hari ini yang kita lihat, anak-anak yang masih bayi, anak usia dini, sampai anak SD, SMP, SMA semuanya itu pegangannya adalah gadget.
Bagaimana kepribadian mereka? Apakah dengan kondisi yang seperti ini anak-anak bisa mendapatkan memiliki kepribadian Islami yang kita harapkan? Mari kita kupas bersama. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang kepribadian, sesungguhnya kepribadian itu adalah goal dari pendidikan selamanya. Betul? Ya, apalah artinya anak-anak yang hebat, anak-anak yang memiliki intelijensi yang luar biasa, yang cerdas, tapi kepribadiannya nol. Apalah artinya? Kita tidak membutuhkan yang seperti itu ya sebagai orang tua. Ya, maka semuanya pasti setuju ya bahwa kepribadian itu adalah tujuan, goal dari pendidikan. Maka bagaimana kepribadian itu bisa diwujudkan sejak anak-anak usia dini? Ya, jadi intinya yang pertama adalah kebutuhan akan sakofah Islam. Sakofah Islam ini harus dimasukkan di dalam kurikulum. Nah, sakofah Islam ini apa? Sakofah Islam ini adalah muatan yang paling urgen yang bisa membentuk kepribadian anak-anak muslim. Sakofah itu apa? Kalau dalam kitab Ususut Ta'lim wal Manhaj fi Daulatil Khilafah disebutkan bahwa sakofah Islam menjangkut satu akidah Islam, yaitu seperti pelajaran tentang tauhid. Yang kedua, pengetahuan yang dibangun di atas akidah Islam tersebut seperti fikih, tafsir, hadis, Al-Quran, sirah nabawiyah, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pengetahuan yang terpancar dari akidah Islam berupa hukum-hukum di mana ijtihad mewajibkannya, seperti ilmu bahasa Arab, mustalah hadis, dan usul fikih. Sakofah Islam itu menyangkut yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah pengetahuan yang dibangun atas akidah tersebut, dan yang ketiga adalah pengetahuan yang terpancar dari akidah tersebut. Jadi ayah dan bunda, sakofah Islam ini wajib diberikan kepada anak-anak sejak usia dini. Nah, sejak anak-anak lahir atau mungkin di dalam kandungan, dia sudah mulai dikenalkan. Ibunya sudah terus sering menyampaikan kepada anaknya bahwa, nak, di perutnya dielus-elus begitu ya. Nak, siapa Tuhanmu, misalnya kayak gitu. Akidah itu disampaikan. Anak memang gak mendengar ya, gak mendengar secara nyata gitu ya. Tapi di dalam kandungan dia sudah mulai mengenal apa itu cerita-cerita dari orang tuanya. Anak sudah mulai dikenalkan bagaimana Al-Quran itu, indahnya Al-Quran ketika ia ada di dalam kandungan. Begitu juga ketika dia lahir, tower, oe, sudah didengungkan akidah Islam itu. Sudah dikenalkan siapa penciptanya. Nah, kemudian puncaknya pada anak usia dini, dia ketika mulai belajar bicara, janganlah yang pertama kali mereka dengar adalah kata-kata yang lain selain kalimat-kalimat tauhid. Maka sebagai orang tua, kita semuanya harus bisa membentenginya, memulainya dengan kalimat-kalimat terbaik, kalimat-kalimat thayyibah. Jangan sampai anak-anak kita yang masih batita ya, di bawah 3 tahun itu sudah pandai, sudah fasih mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak kita kehendaki, yang di luar dari apa yang kita inginkan. Jangan sampai seperti itu. Kalau mungkin anak-anak yang masih kecil, masih batita, sudah mengeluarkan kalimat-kalimat itu, pertanyaannya siapa yang mengajari? Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah. Kemudian
Pelajaran tentang akidah itu dilanjutkan pada saat anak usia dini, usia 4 sampai dengan 6 tahun. Ini adalah masa-masa di mana para ilmuwan menyebutkan bahwa ini adalah masa golden age. Nah, pada masa ini adalah saat yang tepat di mana kita menyampaikan kepada anak-anak tentang akidah yang sesungguhnya, akidah tentang bagaimana ya. Ya, kita akan menyampaikan. Yang pertama, eh, siapa? Siapa Allah itu? Itu adalah pelajaran yang paling utama. Siapa pencipta? Tapi tentunya dengan bahasa yang bisa dimengerti anak-anak. Anak-anak jangan dulu dikenalkan yang lain-lain sebelum kenal siapa penciptanya. Maka kenalkan kepada mereka bahwa Allah adalah Sang Khalik, pencipta kita semua, nak. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita perkenalkan kepada mereka ciptaan-ciptaan Allah. Kita ajak mereka untuk keluar. Coba nak kita lihat langit. Masya Allah indah ya nak ya. Ada yang warna putih, biru. Masya Allah. Pasti itu ada yang membuat, ya enggak? Tentu anak-anak akan berpikir, siapa yang membuat langit-langit yang indah itu? Nah, kita arahkan kepada mereka. Siapa lagi kalau bukan Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran yang pertama untuk anak-anak usia dini. Yang kedua, sampaikan kepada mereka bahwa kita ini adalah makhluk. Kalau ada Sang Khalik maka ada makhluk. Makhluk itu adalah yang diciptakan. Kita ini hanya manusia yang diciptakan. Maka dunia ini hanya sebagai tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Nah, dikenalkan kepada anak-anak bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, nak. Kita sebagai manusia sama seperti binatang juga diciptakan oleh Allah. Binatang juga makhluk Allah, tumbuh-tumbuhan juga makhluk Allah. Begitu juga langit, bumi, bulan, matahari itu semuanya adalah makhluk Allah. Kalau makhluk berarti ada yang menciptakan. Nah, yang namanya makhluk itu pasti punya keterbatasan. Sampaikan kepada mereka. Kita diberi mata, bisa melihat. Tapi apakah kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di balik tembok? Tidak bisa. Sampaikan kepada mereka bahwa yang namanya makhluk itu memiliki keterbatasan, memiliki kemampuan yang dibatasi. Maka yang namanya makhluk itu tidak boleh sombong. Dan ada satu yang harus dilaksanakan oleh makhluk, yaitu beribadah kepada Allah. Begitu. Itu yang kita sampaikan kepada anak kita. Kalau anak-anak itu bisa kita berikan dalil-dalil. Kalau orang dewasa bisa tahu, nggih. Al-Dzariyat ayat 56 gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku gitu kan. Nah, kalau anak-anak mungkin kita sampaikannya dengan bahasa anak-anak gitu. Jadi dengan bahasa yang anak-anak banget gitu, nggih, Bun. Jadi yang pertama kita kenalkan bahwa bahwa Allah itu sebagai Sang Khalik. Yang kedua, bahwa kita adalah makhluk. Yang ketiga, ini yang tak kalah pentingnya, bahwa Allah menciptakan, Allah Sang Khalik, Allah menciptakan makhluk itu lengkap dengan aturannya. Allah sebagai pengatur. Maka kita sampaikan kepada anak. Nah, Allah itu tidak hanya menciptakan makhluknya, tapi Allah juga membuat makhluk itu dengan seperangkat aturan. Anak-anak tahu aturannya itu tertera dalam apa ya?
keseharian anak-anak kita dengungkan itu, ya ayah dan bunda. Nah, tahu kan apa? Dengan aturan apa? Pasti mereka, Al-Quran. Iya bagus, pinter. Dalam Al-Quran itu ada petunjuk. Nah, kalau manusia yang berpegang teguh dan mengamalkan Al-Quran, maka dia akan selamat. Kalau tidak, dia akan mendapatkan siksa. Nah, jadi ayah dan bunda, kita sudah memperkenalkan itu kepada anak-anak bahwa yang namanya Allah itu bukan cuman sebagai seorang pembuat seperti para pembuat jam gitu ya, kemudian membiarkan jamnya berputar sendiri, bekerja sendiri. Kalau Allah enggak, Allah itu lengkap memberikan aturan, mengatur setiap makhluknya. Bukan hanya manusia yang diatur ya, tapi alam semesta dan kehidupan juga diatur oleh Allah. Termasuk ketika, wahai matahari, kamu harus keluar ketika pagi dan siang hari. Jangan keluar malam-malam. Wahai bulan, kamu keluarnya malam ya, jangan pagi hari. Nah, seperti itu. Itu sudah diatur oleh Allah. Dan seluruh alam yang ada, alam semesta ini tunduk dan patuh pada aturan Allah. Alam semesta aja tunduk. Bagaimana dengan manusia? Maka anak-anak itu kita berikan pengandaian seperti itu. Itu pelajaran akidah untuk anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Mereka bisa diajak bekerja sama, diajak komunikasi dengan kalimat-kalimat yang baik. Tentu akan lebih baik lagi kalau kita menyampaikan dengan melalui kisah-kisah para sahabat, para nabi. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Bagaimana? Dia mengira bahwa matahari itu adalah Tuhannya. Ketika dilihat, loh, malam gak ada matahari, berarti dia bukan Tuhanku. Dan malam dia ketemu dengan bintang, itu pasti Tuhanku. Dia sangat bagus sekali. Ternyata hilang pas pagi hari. Maka dia mencari dan mencari. Itu bisa disampaikan kepada anak-anak melalui kisah, begitu ya. Nah, begitulah ayah dan bunda bagaimana mengenalkan akidah kepada anak-anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Ya, anak usia 4 sampai dengan 6 tahun kita kenal sebagai anak usia dini. Kalau sekolah itu usia-usia TK, ya, playgroup TK. Nah, ayah dan bunda, bagaimana anak-anak usia dini ini selain akidah, mengenalkan mereka tentang Allah, tentang kita sebagai makhluk dan Allah sebagai pengatur, apalagi yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak? Anak-anak pada usia ini adalah anak-anak yang gampang diajari. Jadi ajarilah mereka untuk mengenal toharo. Toharo adalah bersuci, mengenalkan mereka wudhu, bisa praktik langsung begitu ya bunda. Jadi mengenalkan mereka berwudhu, toharo, kemudian mengenalkan bagaimana mereka sholat, begitu latihan sholat, itu sudah harus diajari sejak anak usia dini. Bagaimana bacaan-bacaannya, itu sudah sejak anak usia dini. Bukan nanti setelah mereka sudah gede itu sudah ke kadaluarsa. Ya, bukan nanti kalau sudah gede, enggak. Sejak anak usia dini, sejak usia itu, playgroup TK itu sudah bisa mereka diajari untuk bagaimana gerakan-gerakan sholat, bagaimana bacaan-bacaan sholat, latihan berpuasa. Itu sudah mulai dilakukan sejak anak usia dini, 4 sampai dengan 6 tahun itu sudah mulai. Waduh kasihan ustazah, mereka nanti kelaparan. Mungkin kayak gitu ya. Ya, kita sebagai orang tua mungkin juga tega-tegaan begitu nggih Bun. Kalau mempelajari anak-anak untuk berpuasa, ya nggak langsung maghrib begitu, tapi bertahap.
Misalnya waktu masa kecil anak saya dulu itu puasanya jam 8 berbuka, kemudian berpuasa lagi, setelah itu jam 9 berbuka lagi. Itu masih bertahap ya, itu masih kecilnya dulu ya. Tambah usia, dia semakin tahu bahwa nanti jam 10 saya harus berbuka. Tambah usia lagi, dia duhur. Tambah usia lagi asar, sampai akhirnya gol maghrib. Itu berpuasa. Begitu juga dengan sholat berjamaah. Apalagi yang anak laki-laki, ya, anak laki-laki itu kalau bisa itu ya setiap subuh itu sudah dibangunkan untuk sholat berjamaah. Waduh kasihan ya masih ngantuk gitu kan. Lebih kasihan lagi kalau mereka sudah besar tapi tidak memiliki kesadaran untuk sholat berjamaah. Kasihan mana? Kasihan kalau sudah besar, ya kan? Maka habit itu bisa kita mulai sejak mereka usia dini. Latihan berinfak, latihan bersedekah, menjadi anak-anak yang dermawan, itu mulai kita bentuk sejak anak usia dini 4 sampai dengan 6 tahun. Jadi sejak mereka golden age itu sudah kita mulai untuk itu. Pada usia ini merupakan fondasi ya bun. Jadi kalau misalnya panjenengan semuanya pada usia ini yang dijejalkan itu adalah hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang mubah-mubah saja, itu sangat aman. Kenapa? Karena pada usia ini adalah pembentukan kepribadian dia. Pembentukan kepribadian dia menjadi seorang muslim. Bagaimana dia nantinya? Itu. Apakah kita percayakan pada pendidikan sekolah? Kalau sekarang pandemi ya bun. Ya. Apakah kita percayakan pada pendidikan sekolah? Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan sekolah, maka sebaiknya pada anak-anak usia sekian itu ibu-ibu, bunda-bunda, ayah-ayah juga memilihkan mereka sekolah yang tepat, yang bisa membentuk kepribadian Islami mereka, yang bisa mengasah akidah mereka hingga mereka benar-benar menjadi seorang muslim yang tahu tentang tanggung jawabnya sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, begitu gitu. Nah, anak-anak usia dini ini Masya Allah ya, kita kalau berbicara tentang anak usia dini ini panjang banget ya. Ya, anak-anak ini kan masa-masa emas begitu ya. Pada saat usia ini, Bunda jangan pelit-pelit untuk mengajarkan mereka itu bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan suara atau dengan nada yang indah. Pada usia inilah mereka gampang-gampangnya. Bunda kalau misalnya ngajari tentang menghafal hadis pada anak-anak usia ini gampang banget mereka. Ibu guru ini para ustazah ini kalau ngajari ya, ibu gurunya baru aja belajar. Anak-anak udah didengarkan gitu aja udah langsung hafal. Pengalaman kami di lembaga kami ya, kalau hafalan Quran gitu ya, ibu gurunya baru menghafal 5 itu beberapa hari ya, nggak selesai 5 ayat gitu. Terus disampaikan kepada anak-anak langsung. Mereka sehari itu sudah langsung dilahap habis hafal. Itu anak-anak, itu bedanya anak-anak dengan orang dewasa. Bedanya anak-anak dengan orang dewasa di situ. Maka eman banget kalau anak-anak itu
pada masa keemasan malah kita ajari yang aneh-aneh gitu ya, yang misalnya joget-joget, mohon maaf, eee, apa itu yang di depan layar itu kayak gitu, aduh eman banget gitu ya Bun. Jadi ajari mereka dengan akidah Islam, ajari mereka dengan pengetahuan Islam yang benar. Karena mereka itu perekam yang handal. Anak-anak usia dini ini adalah perekam yang hebat. Bunda mau ngomong A, B, langsung mereka seret ngambilnya A, B. Jangankan begitu. Ayah bunda misalnya ketahuan berbohong sekali aja mereka ingat. Gini pembuatan ingat. Anak-anak kita itu mudah mengingat, mudah mencontoh. Apalagi apa yang dikerjakan oleh bunda. Kita keluar-keluar, ayo nak kita sholat. Tapi ayah dan bundanya masih nonton TV. Apakah itu sebuah teladan? Enggak. Buat mereka, ngapain aku sholat? Oh, ayah dan bunda masih nonton TV. Ayo nak, gadgetnya diletakkan, HP-nya diletakkan, ayo diletakkan mandi dulu. Mamanya masih WhatsApp. Itu bukan contoh yang baik. Jadi anak usia dini ini mereka berkembang juga melihat contoh. Gitu nggak Bun? Itu anak usia dini. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, setelah kita berbicara tentang anak usia 4 sampai dengan 6 tahun, kita akan berbicara anak usia 7 sampai dengan 10 tahun. Ini disebut sebagai usia prabalik. Apa saja yang harus kita lakukan? Nah, pada saat usia prabalik ini, anak-anak kita itu sudah semestinya goalnya ya, kalau dulu yang usia 4 sampai 6 tahun itu tuntas, dia sudah mengenal sholat, sudah mengenal toharo, sudah mengenal bagaimana Al-Quran, bagaimana dia itu mengenal Allah, dia sebagai makhluk, Allah itu sebagai pengatur. Maka pada usia 7 sampai dengan 10 tahun ini, anak-anak kita itu sudah memiliki kesadaran, tanggung jawab melaksanakan kewajiban. Dia belum balik loh Ustazah. Dia belum balik, tapi kita sudah menyiapkan mereka untuk bertanggung jawab. Jadi anak-anak usia ini, kalau dulu TK masih mengenal sholat, gerakan sholat, anak-anak ini sudah kita beri pelajaran yang lebih agak berat sedikit ya, bahwa mereka harusnya sudah tidak bolong lagi sholatnya. Jadi sudah 5 waktu, tepat waktu dan tidak pakai disuruh. Itu usia 7 sampai 10 tahun. Jadi sudah nggak usah disuruh-suruh lagi. Itu mestinya seperti itu ya. Jadi anak usia 7 sampai 10 tahun harusnya memiliki kesadaran tentang tanggung jawabnya dia sebagai manusia, tanggung jawabnya dia sebagai makhluk Allah. Jadi sholat sudah 5 waktu, tepat waktu, tanpa disuruh. Dia juga sudah punya tanggung jawab, kesadaran bahwa saya harus baca Al-Quran. Nanti yang memberikan syafaat kepada saya itu adalah Al-Quran. Saya harus mencintai Al-Quran kalau ingin selamat dunia dan di akhirat. Anak-anak usia 7 sampai 10 tahun ini adalah saat yang tepat untuk memperbanyak hafalannya. Jadi bunda menguatkan begitu nggih Bun. Anak usia ini sudah siap ya, sudah menyadari begitu. Sudah tahu bahwa aku punya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Meskipun mereka belum punya kewajiban nggih Bun, tapi mereka sudah sadar bahwa saya sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah di dunia ini mestinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi mereka sadar. Ini
tentunya sangat membutuhkan peran ayah dan bunda sejak mereka di masa anak usia dini. Bagaimana bisa anak-anak itu sadar kalau masa usia dininya itu belum tuntas? Bagaimana anak-anak itu sadar kalau misalnya orang tuanya sendiri juga bermasalah? Orang tuanya sendiri tidak pernah sholat. Orang tuanya sendiri pada saat bulan Ramadan tidak berpuasa. Ini adalah permasalahan yang besar, permasalahan yang hebat. Ya. Jadi ini butuh kerjasama dari orang tua, baik itu ayah dan bunda. Bagaimana kalau ingin mewujudkan generasi-generasi yang berkelas, generasi yang berkualitas, harusnya semuanya juga kompakan gitu kan. Saya enggak bisa baca Al-Quran, belajar. Saya belum bisa nutup aurat lah, harus dilaksanakan. Gitu ya. Beratnya jadi orang tua. Ya gimana lagi, kita sebagai orang tua itu panutan loh, ayah dan bunda ya. Ini panutan. Mau nyontoh siapa anak-anak kita? Ya kan? Mau nyontoh siapa mereka? Ayah dan bunda, usia 7 sampai dengan 10 tahun ini usia prabalik. Anak-anak sudah mulai tahu, kalau sudah memiliki sebuah pola Islami begitu ya. Dia sudah memiliki habit yang baik. Ini usia 7 sampai 10 tahun atau prabalik. Dia sudah memiliki habit yang baik yang saya sampaikan tadi, bahwa dia sudah sholat ya, sudah sholat 5 waktu, sudah puasa kayak gitu. Jadi pola hidupnya itu udah tertata. Bangun tidur dia harus bagaimana begitu kan. Berdoa, itu udah pelajaran ketika dia masih kecil, masih 4 sampai 6 tahun. Pelajaran ketika anak usia dini. Nah, pada saat 7 sampai 10 tahun ini, anak-anak itu sudah bangun tidur, dia harus ngapain begitu ya? Ke kamar mandi, kemudian berwudu, sholat kayak gitu. Sudah mulai memiliki habit seperti itu. Jadi kebiasaan, habit itu adalah kebiasaan. Sudah memiliki habit sholat berjamaah, sudah memiliki habit dermawan ya, suka bersedekah, memiliki habit menyayangi teman, seperti itu. Sudah memiliki habit seperti itu. Bahkan dia juga memiliki habit apa? Berdakwah, latihan berdakwah, menyampaikan kebaikan kepada teman-temannya. Anak usia 7 sampai dengan 10 tahun sudah bisa seperti itu, nggih ayah dan bunda. Dan anak-anak usia ini 7 sampai 10 tahun ini, anak-anak mereka sudah memiliki idola ya. Maka kalau kita nanyakan kepada mereka, siapa sih idola kamu gitu ya. Jangan sampai nggih Bun, naudzubillah min dzalik, kalau anak-anak muslim kita itu memiliki idola yang ternyata malah siapa? Orang-orang Korea, artis-artis Korea, BTS apa itu? Saya nggak hafal. Blackpink atau apa itu? Kayak gitu. Jangan sampai itu. Ini pengalaman ya, kalau misalnya kalau saya itu ngisi di anak-anak SD ya, saya nanya sih, siapa idola adik-adik gitu kan? Jawaban mereka siapa? Yang keluar itu justru artis-artis Bun. Artisnya bukan artis lokal, artis luar negeri, artis dari Korea. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Anak usia 7 sampai 10 tahun mereka sudah punya idola. Idolanya siapa? Itu tugas kita untuk meluruskan. Oke? Kita punya tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh yang luar biasa. Siapa? Rasulullah. Itu idola yang utama. Selain Rasulullah siapa? Para sahabat. Masya Allah loh sahabat itu. Ada Abu Bakar ya, Khalifah Abu Bakar itu.
Terus ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini satu profil yang Masya Allah gitu kan. Banyak banget ya. Kalau yang lebih luas lagi, kalau misalnya ini sampaikan kepada mereka bahwa idola mereka itu mestinya itu tokoh yang benar-benar ada. Lalu bagaimana caranya mengenalkan idola? Ya harus kita itu bercerita, kita itu harus berkisah kepada mereka bagaimana kehebatan mereka, kehebatan orang-orang sahabat Rasulullah itu kita harus menyampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu mengidolakan di luar sana karena mereka lebih banyak menerima cerita-cerita di luar sana. Jadi ayah dan bunda, tentang idola itu tanggung jawab kita juga ya, bagaimana meluruskan dia. Pada usia 7 sampai 10 tahun ini bisa jadi anak-anak itu sudah menokohkan dirinya sendiri. Misalnya nih, kakak, aku ini seperti Umar bin Khattab, aku ini tegas loh, kayak gitu. Dia sudah tahu siapa dia, seperti siapa dia, seperti sahabat siapa dia. Bahkan kalau dia menilai saudaranya begitu ya, kakak itu seperti Bunda Khadijah loh, soalnya kakak itu dermawan gitu. Masya Allah, indahnya kalau keluarga kita itu seperti itu. Jadi dipenuhi cerita-cerita tentang kesatria-kesatria yang ada pada masa Rasulullah, masa keemasan Islam begitu. Pada usia 7 sampai 10 tahun itu anak-anak suka petualangan begitu ya, cerita-cerita tentang petualangan. Ceritakan kepada mereka tentang bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel. Itu cerita Masya Allah luar biasa, dahsyat banget ya. Bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Bizantium gitu ya. Oh Masya Allah. Sampai kapal bisa naik ke atas bukit. Itu cerita yang gak masuk akal, tapi memang ada. Siapa Muhammad Al-Fatih? Sampaikan kepada mereka. Sebaik-baik pemimpin yang tidak pernah meninggalkan sholat duha, tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya. Masya Allah, itu Muhammad Al-Fatih. Bagaimana kalau misalnya anak-anak kita itu mengidolakan mereka? Ya Masya Allah banget ayah dan bunda ya. Bukan hanya joget-joget, nyanyi-nyanyi aja, tapi mereka itu benar-benar terbentuk sebagai kepribadian yang luar biasa. Gitu ya. Itu tentang anak usia 7 sampai dengan 10 tahun. Kita sudah berbicara tentang anak usia dini 4 sampai dengan 6 tahun, kemudian yang 7 sampai dengan 10 tahun. Sekarang kita berbicara tentang anak usia 11 sampai dengan 14 tahun. Masa-masa balik. Masa balik ini bagaimana? Nah, masa-masa ini sudah semestinya anak-anak itu sudah matang. Jadi dia sudah berpikir secara serius, sudah bisa diajak berpikir. Kita sudah tidak lagi mengingatkan, nah sholat, enggak. Mereka sudah langsung sholat. Karena apa? Masa usia dininya sudah tuntas, masa prabaliknya juga sudah tuntas. Sekarang masa baliknya, kita tinggal memetik hasilnya. Mereka sudah sholat 5 waktu, sudah melakukan kewajibannya, sudah nggak usah disuruh-suruh lagi. Berpikirnya udah serius, udah bisa diajak berpikir tentang bagaimana ini agamanya. Dia sudah
bisa diajak serius tentang bagaimana memperjuangkan agamanya. Dia sudah sangat mengerti bagaimana ketika agamanya itu diinjak-injak. Apa yang dia lakukan ketika mendengar bahwa muslim yang di luar sana itu terinjak-injak, nasibnya yang tidak karuan. Dia sudah bisa berpikir tentang itu. Apa yang harus dilakukan? Pada usia ini, dia sudah bisa menjadi seorang yang memperjuangkan agamanya. Pada usia ini, dia sudah menjadi seorang pengemban dakwah. Pada usia ini, dia sudah memiliki kewajiban untuk berdakwah. Jadi menyerukan kebenaran. Pada usia 11 sampai dengan 14 tahun ini, dia sudah bisa memadukan antara pola pikirnya dengan pola sikapnya. Antara akliyah dengan nafsiyahnya. Apa yang harus dia lakukan? Pada usia ini, dia sudah tidak lagi menjadi seorang anak, seorang yang baperan. Di dalam pikirannya itu penuh dengan ide-ide yang cemerlang. Maka pada usia ini, dia itu sudah bisa berpikir secara cemerlang, secara mendalam, mustanir. Bukan sebaliknya. Pada usia ini dia nangis-nangis karena habis diputus pacarnya. Naudzubillah min dzalik, itu bukan generasi muslim ya. Generasi muslim gak seperti itu. Tidak. Karena memang dia sudah paham bagaimana hubungan dia dengan lawan jenisnya. Ketika dia belajar itu sudah di usia ini sudah mulai diajak berpikir serius. Anak-anak usia 11 sampai dengan 14 tahun ini kan masa-masa balik begitu ya. Seorang anak perempuan sudah tahu bagaimana batasan-batasan ketika dia berpakaian. Harus menutup aurat, harus menundukkan pandangan. Dalam An-Nur 30 sampai 31. Dalam Al-Ahzab ayat 59 harus mengulurkan jilbabnya ketika dia berada di kehidupan umum. Anak-anak usia ini sudah tahu itu. Jadi tinggal melakukannya. Jadi dia sudah paham tentang kewajibannya. Yang laki-laki bagaimana? Yang laki-laki juga sudah memiliki pengetahuan bagaimana caranya dia untuk bisa mandiri, tidak bergantung pada kedua orang tuanya. Bagaimana ya caranya? Pelajaran kewirausahaan itu sudah mereka dapat. Itu di dalam Islam. Bagaimana Rasulullah sebagai seorang entrepreneur pada saat itu, usia 8 tahun itu sudah menjadi seorang pengembala ya. Setelah itu beliau sebagai seorang pedagang di usia baliknya. Masya Allah. Indah banget ya, Islam itu mengajarkan bagaimana anak-anak kita itu, kepribadian anak-anak di usia 11 sampai dengan 14 tahun ini sudah matang. Sudah tertata matang begitu ya. Sudah ada kayak sambungan antara pola pikirnya dengan pola nafsiyahnya. Jadi sudah nyambung gitu. Anak-anak usia segini harusnya seperti itu. Usia 11 sampai dengan 14 tahun. Nah, tentunya ini juga kalau bisa mendapatkan anak-anak seperti itu,
bukannya seperti membalikkan telapak tangan, jepret, gampang. Enggak seperti itu. Tapi harus dimulai dengan yang tadi, usia 4 sampai dengan 6 tahunnya tuntas. 7 sampai 10 tahunnya tuntas. Jadi 11 sampai 14 tahunnya ini Masya Allah gitu. Jadi luar biasa. Ya, pendidikan Islam itu begitu. Nah, disinilah Sakofah Islam adalah sebagai perancang kepribadian generasi Islam. Kalau berbicara tentang fakta sejarah, generasi-generasi Islam pada saat itu berkembang karena Sakofah Islam. Mereka pada usia masih muda itu sudah hafal Al-Quran, sudah mempelajari hadis-hadis Nabi, sudah banyak keilmuan mereka. Bahkan pada saat itu lahirlah ulama-ulama besar. Sebut saja seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari ya. Banyak lagi. Pada saat ini juga lahir para ilmuwan sains. Para penemu-penemu yang hebat itu lahir dari generasi Muslim. Bagaimana dengan kepemimpinan mereka? Kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang terbaik, kepemimpinan yang hebat. Sebut saja Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau memiliki militer yang luar biasa, yang tangguhnya Masya Allah, begitu ya. Begitu juga Muhammad Al-Fatih yang tadi saya sebutkan. Juga memiliki militer yang luar biasa. Begitulah ketika fondasi Islam benar-benar diterapkan. Maka dengan Sakofah Islam kita bisa mewujudkan generasi-generasi yang luar biasa. Generasi-generasi yang berkelas. Tidakkah kita rindu dengan itu? Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, bagaimana dengan ayah dan bunda hari ini? Apakah merindukan generasi-generasi muslim yang seperti mereka? Masya Allah, kita semuanya merindukan. Ya, anak-anak kita yang tidak hanya menjadi penyejuk, tapi menjadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka itu PR kita semuanya. Mari kita sama-sama saling berbenah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk bisa menjadi orang tua yang terbaik. Meletakkan mereka di tempat yang tepat, memberikan asupan bergizi buat mereka. Bagaimana mereka menjadi seorang muslim yang berkepribadian Islam. Bagaimana Sakofah Islam bisa mewarnai kehidupan mereka. Masya Allah, kita semuanya berdoa, nggih ayah dan bunda. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Semoga kita semuanya mampu menjadi orang tua yang terbaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.